Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dita Luciana dengan NIM G0002300037. Di sini saya akan membahas tentang media dakwah. Pengertian. Media dakwah adalah segala perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islami dari dai kepada mad'u, pendengar. Media membantu dakwah lebih efektif, menarik, dan mudah diterima. Dengan adanya media, pesan Islam yang disampaikan dapat lebih berstruktur, visual, dan sesuai kebutuhan audiens. Terus selanjutnya, fungsi media dakwah. Fungsi media dakwah itu ada 5. Yang pertama, memperluas jangkauan dakwah, tidak hanya tatap muka. Yang kedua, memudahkan pemahaman melalui visual, audio, atau tulisan. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik penyampaian. Yang keempat, membantu menguatkan pesan melalui pengulangan atau rekaman. Yang kelima, penyesuaian metode dakwah dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama adalah memperluas jangkauan dakwah. Nah, dakwah tidak hanya terbatas dari masjid atau majelis, namun bisa menjangkau masyarakat luas melalui media. Yang kedua, mempermudah pemahaman. Nah, mempermudah pemahaman itu dengan visual, audio, atau tulisan. Pesan dakwah menjadi lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Yang ketiga adalah meningkatkan daya tarik penyampaian. Media dakwah membuat lebih menarik atau tidak monoton. Yang keempat, membantu menguatkan pesan melalui pengulangan atau rekaman. Dengan pengulangan atau rekaman ataupun gambar, dokumentasi membantu pesan lebih diingat lebih lama. Terus selanjutnya, yang terakhir, menyesuaikan metode dakwah dengan perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman itu teknologi itu semakin maju, teknologi semakin berkembang, sehingga dakwah perlu menggunakan media yang relevan dengan era digital. Selanjutnya yaitu tujuan media dakwah. Nah, tujuan media dakwah itu ada 4. Yang pertama, menyampaikan pesan Islami secara lebih cepat dan tepat. Yang kedua, menyebarkan nilai Islam ke masyarakat yang beragam. Yang ketiga, membantu dai menjelaskan hal-hal yang abstrak menjadi konkret. Yang terakhir, membentuk opini positif tentang ajaran Islam. Menyampaikan pesan lebih cepat dan tepat itu media dapat mempercepat distribusi informasi. Terus menyebarkan Islam ke masyarakat yang beragam itu media memungkinkan pesan sampai ke berbagai usia, profesi, dan daerah. Terus menjelaskan hal-hal yang abstrak menjadi konkret itu visualisasi membantu mad'u atau pendengar memahami ajaran yang sulit. Terus membangun opini positif tentang Islam itu terutama di tengah arus informasi yang kadang biasa atau negatif. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis media dakwah. Yang pertama, media dakwah tradisional. Media dakwah tradisional digunakan sejak zaman dahulu dan masih relevan. Contohnya adalah ceramah di masjid, pengajian, majelis taklim, diskusi tatap muka, khotbah Jumat. Terus,
Nah, kelebihannya itu interaksi langsung. Jadi secara langsung. Nah, dengan ceramah itu ada ustadz dan ada pendengarnya, lebih personal. Nah, tapi kekurangannya itu jangkauannya terbatas. Jadi ada minimumnya, maksimum dan minimumnya. Terus selanjutnya media dakwah cetak, media yang disampaikan melalui teks. Contohnya buku agama, majalah Islami, buletin masjid, brosur dakwah, poster, dan pamflet. Nah, terus kelebihannya itu bisa dibaca ulang-ulang, mendalam. Jadi kalau kita belum paham, kita bisa baca ulang-ulang secara mendalam. Nah, kekurangannya tidak semua orang itu suka membaca. Selanjutnya, media dakwah elektronik, menggunakan teknologi elektronik untuk menyebarkan dakwah. Contohnya televisi, radio, rekaman audio, film atau video Islami. Nah, kelebihannya itu audiovisual menarik. Jadi dengan televisi dengan gambar-gambar itu bisa menarik seseorang dan jangkauannya lebih banyak. Kekurangannya terbatas pada pemilik perangkat. Jadi terbatas, hanya orang yang bisa memiliki televisi atau radio gitu. Selanjutnya media dakwah digital atau online. Media dakwah paling populer saat ini adalah YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, podcast, website dakwah, infografis digital. Kelebihannya sangat cepat, interaktif dan kreatif, bisa viral. Nah, tetapi memiliki kekurangan juga. Kekurangannya perlu kreativitas, butuh kemampuan digital, persaingan kontennya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tantangan. Nah, ada kelebihan pasti ada tantangannya. Ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, sekarang adalah tantangan. Nah, tantangannya itu banyaknya hoax dan misinformasi. Yang kedua, konten dakwah harus bersaing dengan hiburan. Yang ketiga, risiko salah kutip atau salah tafsir. Yang keempat, komentar negatif atau ujaran kebencian. Yang kelima, perlu kemampuan teknologi. Oke, saya jelaskan masing-masing ya. Banyaknya hoax atau misinformasi itu dakwah harus bersumber dari dalil yang valid. Jadi harus valid, tidak ada hoaxnya. Yang kedua, konten dakwah harus bersaing dengan hiburan. Audiens cenderung memiliki konten yang ringan sehingga dai perlu kreatif. Yang ketiga, risiko salah kutip atau salah tafsir. Karena penyebaran cepat, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Nah, selanjutnya komentar negatif atau ujaran kebencian. Dai harus siap menghadapi kritik dari netizen. Yang kelima, perlu kemampuan teknologi. Pengetahuan dasar digital menjadi keharusan. Yang selanjutnya yaitu contoh pemanfaatan media dakwah dalam kehidupan. Yang pertama, membuat kajian YouTube. Selanjutnya, membuat poster Islami untuk Instagram Story. Yang ketiga, menulis artikel di website. Yang keempat, menyebarkan kutipan Quran atau hadis di WhatsApp. Yang selanjutnya, mengadakan kajian online via Zoom atau Google Meet. Selanjutnya, membuat podcast, tafsir atau motivasi. Yang terakhir, membagikan infografis, fikih atau akhlak. Semua contoh ini menunjukkan bahwa siapapun bisa berdakwah melalui media sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Media dakwah adalah sarana yang memudahkan penyebaran ajaran Islam dengan memanfaatkan media tradisional, cetak, elektronik, dan digital. Dakwah dapat lebih luas, lebih cepat, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami. Jadi jangkauannya lebih banyak, membuat dakwah lebih menarik, dan mempermudah pemahaman. Walaupun masih ada tantangan seperti hoax atau keterbatasan teknis, media
tetap memberikan peluang besar bagi umat muslim untuk berdakwah lebih kreatif, relevan, dan efektif. Perkembangan teknologi bukan hambatan, melainkan peluang besar untuk umat Islam berdakwah secara kreatif dan efektif. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.